Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semoga anak-anak bapak di rumah dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu materi dan mata pelajaran akidah akhlak. Pada pertemuan kedua kalinya ini kita akan membahas materi tentang sabar. Sebelum kita mulai pelajaran dalam keadaan online seperti ini, daring, untuk anak-anak semoga selalu sehat, jaga kesehatannya. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan kali ini materi kita adalah sabar. Ya. Nah, jadi kita sering mendengar kata-kata sabar. Kita sering menyebutkan sabar, tapi kita terkadang bodoh kepada diri kita sendiri, tidak mampu menerapkan kepada diri kita apa itu sabar. Kita sering berkata kepada teman kita sering mengatakan bahwa sabar kita suatu saat nanti Allah akan membalasnya. Kita juga sering katakan sabar itu ada batasnya. Nah, jadi kalau kita masih beranggapan bahwa sabar itu ada batasnya, maka sabar kita belum sepenuhnya sabar. Maka sabar itu adalah tanpa batas. Bagaimana Nabi ketika dia berdakwah, ketika dia menyampaikan wasilah, menyampaikan suatu kebenaran kepada kaum kafir Quraisy, sampai-sampai Nabi dilempari batu oleh kaum kafir, sampai-sampai Nabi berdarah pelipisnya di sini. Ya, dalam riwayat disebutkan ketika Nabi pergi berdakwah sendirian, Nabi berdakwah tanpa ada Umar bin Khattab. Biasanya Nabi bersama Umar bin Khattab. Nggak tahu kenapa suatu hari itu Nabi pergi sendirian, pergi ke suatu daerah, suatu kampung yang namanya kota Taif, ya. Dia berdakwah sendirian dengan mengajak supaya kaum yang ada di penduduk Taif ini beriman kepada Allah. Maka pada saat itu Nabi sampainya berdakwah, sebelum Nabi bisa menyampaikan dakwanya, Nabi sudah dilempari oleh para kaum kafir ini dengan batu. Maka suatu sampai Nabi terduduk di bawah pohon karena pelipisnya berdarah, maka malaikat Jibril katakan, "Ya Muhammad, angkatlah tanganmu kepada Allah, mintalah kepada Allah, izinkan aku untuk mengangkat dua gunung Taif ini, untuk menghancurkan seluruh penduduk Taif ini, karena dia tidak tahu sopan santun kepada engkau adalah manusia yang paling mulia." Maka Rasulullah katakan, "Jangan wahai Jibril, kelak nanti di bumi Taif ini akan ada manusia, akan ada hamba Allah yang akan beriman kepadaku, yang akan beriman kepada Allah, akan ada yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Jangan Jibril." Maka Rasulullah penuh rasa sabar menghadapi kaumnya, sabar dalam menghadapi umatnya. Maka disitulah definisi sabar. Bagaimana kita tidak tahu dengan sifat Rasulullah, bagaimana kita tidak tahu dengan budi pekertinya Rasulullah, sampai-sampai manusia yang paling mulia ini meneteskan darah, mengeluarkan darah, yang ketika darah itu jatuh, maka semua makhluk Allah di muka bumi ini tidak akan ridho. Tapi Rasulullah tetap bersabar untuk menghadapi kaumnya, untuk menghadapi bagaimana berdakwah dengan penuh rasa kasih sayang. Nah, jadi disitulah definisi sabar. Sabar itu sangat erat kaitannya dengan keimanan, ya. Tidak ada keimanan yang tanpa disertai kesabaran. Begitu juga tidak ada jasad yang tidak ada kepalanya, ya. Seperti itulah kaitannya, ya. Kita hidup
tidak akan bisa tanpa kepala. Nah, begitu juga keimanan tidak akan sempurna tanpa kesabaran. Nah, jadi bahwa keimanan berkaitan dengan kesabaran, sangat erat kaitannya. Ya, karena apa? Bagaimana kita sabar dalam taat kepada Allah. Bagaimana kita sabar dalam taat kepada Allah, itu sabar ya. Tingkat sabar karena kita menjalankan ketaatan kepada Allah, karena terkadang manusia ini mempunyai sifat malas, mempunyai sifat yang terkadang mengeluh, tetapi kita sabar untuk terus taat kepada Allah. Nah, dan juga sabar dalam menjauhi larangannya. Kita sabar taat kepada Allah, sabar dalam menjauhkan diri dari larangan. Itu sabar ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan, yang hanya tahu itu cuma diri kita sama Allah. Manusia tak akan tahu kalau kita sedang tidak berpuasa. Kalaupun kita sedang minum di siang hari tanpa ada orang yang melihat, maka itu pun manusia akan mengira bahwa kita tetap berpuasa. Kalaupun ketika setelah subuh, ketika sudah sahur, orang tak ada yang melihat kita. Ketika pagi kita makan, kita minum dengan sekenyang-kenyangnya tanpa ada orang yang melihat, orang akan mengira kita masih berpuasa. Namun disitulah tepatnya masuknya bahwa kita sabar dalam menjauhi larangannya. Karena Allah tak boleh makan. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, jadi sebelum kita diwajibkan, orang-orang sebelum kita sudah diwajibkan juga. Nah, kita berpuasa dalam artian kata menjauhi larangannya. Allah tak katakan tak boleh makan, tak boleh minum, jangan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa kita. Nah, jadi di situ kita sabar ketika ada orang yang tak berpuasa, kita sabar menahan. Sabar ketika ada anak-anak kecil yang makan di hadapan kita, terkadang di situ kita sabar. Ada waktunya kita akan memetik, akan ada waktunya kita akan menuai dari hasil kesabaran kita. Manis sekali ya, sebuah hasil sabar kita tadi akan begitu manis. Contohnya apa? Ketika kita waktunya berbuka, itulah contohnya. Buah dari kesabaran tadi, contoh kecilnya adalah ketika kita berbuka puasa. Sungguh sangat nikmat. Ketika kita menahan seharian, menahan dahaga, menahan diri, semua yang kita tahan, apapun yang membatalkan puasa kita tetap sabar menahannya. Maka ketika kita akan mendapatkan suatu kesabaran dari buah kesabaran kita tadi, seperti berbuka, manisnya luar biasa. Nah, jadi begitulah anak-anak Bapak di rumah, bahwa kehidupan kita tidak lepas dari kata sabar. Sobaru yasbiru, maka ada sabar. Dalam peribahasa, man sobaro alad darbi wasola. Barang siapa yang sabar, maka dia akan beruntung. Nah, barang siapa yang dalam artian kata dia mampu menahan diri dari kesabaran, dari segi apapun, dia akan mendapatkan buah kemanisan, buah hasil dari sabarnya. Seperti contoh kecil tadi, seperti berbuka. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan luput dari masalah. Suatu dalam kehidupan anak-anak di rumah mungkin kesulitan dalam menjalankan suatu tugas, mengerjakan suatu pekerjaan sekolah. Maka sabar, jalani saja. Sabar, jangan kita berambisi bahwa kita tidak akan mampu mengerjakannya. Tetap kita kerjakan, jalani, kita tunggu bahwa
buah dari kesabaran akan manis. Ketika kita selesai, semua akan kita rasakan manisnya buah dari sabar tadi. Ketika ada orang yang menghina kita, ada orang yang merendahkan kita, kita tetap sabar. Jangan kita balas pula. Kalau kita balas kepada orang yang menghina kita, apa lebihnya kita sama dia? Tak ada bedanya kita sama dia. Nah, jadi intinya kita tetap bersabar. Cukup Allah yang membalasnya. Mungkin anak-anak di rumah cukup sampai di sini pelajaran kita, bahwa pentingnya dalam keimanan kita itu harus disertai dengan kesabaran. Iman tanpa sabar sama dengan tubuh tanpa jasad, ya. Iman tanpa sabar itu iman tanpa kesabar itu sama dengan seperti tubuh tanpa jasad. Nah, itulah kesimpulannya, bahwa sangat berat, sangat kaitannya dengan keimanan itu sangat kuat. Karena tanpa keimanan dengan kesabaran, disertai kesabaran, maka keimanan kita tidak akan penuh, ya, tidak akan penuh. Karena apa? Dalam keimanan tadi kita akan diuji, ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, ya. Allah uji ahasiban nas ayyutraku, dan ketakutan, ayyaqulu dengan katakan ayyaqulu wa hum la yuftanun. Bagaimana ketika Allah menguji keimanan kita, dia beluakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Nah, jadi Allah uji kita dengan suatu musibah, suatu masalah, melainkan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu kaum, melainkan kaum itu mampu, ya. Allah tidak akan membebani kita kecuali kita mampu. Nah, Allah tidak akan membebani suatu kaum melebihi batas kemampuannya. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.